Apa kabar semuanya? Kita sudah masuk pada pertemuan ketiga ya. Semoga Anda menikmati di mata kuliah perancangan sistem informasi ini ya. Pada pertemuan 3 ini, setelah kemarin kita mempelajari bagaimana menggambarkan sebuah proses, nah langkah yang selanjutnya ini adalah bagaimana kita menggambarkan desain sistemnya itu seperti apa. Nah ini ada beberapa konsep ya perancangan perangkat lunak atau perancangan sistem informasi. Ini saya ambil dari bukunya Pressman ya. Kalau kalian punya bukunya Pressman bisa dibaca, di situ ada seperti itu. Nah, perancangan perangkat lunak itu terbagi pada perancangan tingkat arsitektural, kemudian ada perancangan pada peringkat komponen dan perancangan antarmuka pengguna. Jadi kita kalau merancang itu ada 3, arsitekturnya, komponennya, dan pengguna antarmuka atau user interface-nya. Kita sebut dengan mockup biasanya seperti itu. Nah, ini saya kutip dari punya Pressman ya. Ada model analisis, ada model perancangan. Jadi kalau dalam model analisis itu ada class diagram, analisis package, CRC, collaboration diagram, data flow diagram, control flow diagram, proses naratif. Nah, kalau di model perancangan ini ada design class, realisasi dari ini ya, collaboration diagram. Nah, ini ada ini. Kemudian ada elemen-elemen arsitektur. Jadi ini yang kita akan gambarkan. Kemudian ada elemen-elemen antar muka ya, ini ada use case, activity dan sebagainya diteknikalkan. Jadi dari desain itu diteknikalkan, dibuat sebuah desainnya, kemudian diaplikasikan. Kemudian ada elemen-elemen level class, itu ada kelas diagram, CRC dan sebagainya, ini data flow, ada level kelasnya, ada kelasnya ya. Kemudian ada level deploymentnya, ini adalah tingkat targetnya ya sampai selesainya. Jadi ada level model analisis, ada model perancangan. Sebenarnya model perancangan itu adalah lebih pada bagaimana kita hasil analisis itu kita implementasikan seperti itu. Jadi ada elemen arsitektur, elemen antarmuka, elemen-elemen level class dan elemen-elemen deployment kalau dilihat dari dimensi prosesnya seperti itu. Nah, ini ada perancangan arsitektural atau struktur arsitektur ya, ada struktur fungsional, yaitu struktur fungsional merupakan komponen-komponen yang mewakili fungsi atau proses. Jadi dalam sebuah aplikasi ada fungsional-fungsional tertentu yang dimana itu adalah perwakilan dari sebuah proses. Misalkan ada fungsional penyimpanan data quotation atau penawaran. Nah, itu adalah salah satu prosesnya, adalah proses bagaimana quotation itu muncul, bagaimana quotation itu diproses. Nah, itu fungsional bisa menyimpan quotation. Kemudian ada struktur implementasi, yaitu struktur implementasi merupakan komponen yang mewakili package, class object, prosedur function dan metodenya. Nah, ini ada nanti kalau di di dalam UML itu terlihat. Kemudian ada struktur concurrency, yaitu struktur concurrency merupakan komponen yang memiliki unit-unit yang tersusun secara paralel dan kerukuran kerjanya. Kemudian ada struktur fisik, yaitu struktur fisik merupakan komponen hardware dan software yang ada. Kemudian ada struktur pengembangan, yaitu struktur pengembangan merupakan struktur yang didefinisikan berupa komponen, produk kerja dan sumber informasi lain yang dibutuhkan selama pengembangan software. Nah, ini ada perancangan arsitektural, ada gaya arsitekturnya ya, klasifikasi gaya arsitektur, ada data center arsitektur, ada data flow arsitektur, ada call and return arsitektur, and layer arsitektur. Nah, ini ada perancangan arsitektur, pemetaan arsitekturalnya, transformasi menggunakan aliran data. Aliran data itu lebih pada bagaimana data itu bisa sampai pada tempatnya atau kembali pada tempatnya dan dia mengalirnya seperti apa. Nah, yang pertama dilakukan adalah lakukan peninjauan pada model sistem yang paling mendasar. Kemudian lakukan peninjauan dan lakukan penghalusan diagram alir data untuk perangkat lunak. Menentukan apakah diagram alir data memiliki karakteristik transformasi atau aliran transaksi. Pisahkan pusat transformasi dengan cara menspesifikasikan batasan-batasan aliran yang masuk dan keluar. Lakukan faktorisasi peringkat pertama, perhalus arsitektur iterasi pertama menggunakan metode perancangan heuristik untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nanti ini kita praktekkan ya.
Nah, sedangkan perancangan pada peringkat komponen terjadi setelah iterasi pada perancangan arsitektural diselesaikan. Nah, tujuan dari perancangan pada peringkat komponen ini adalah menerjemahkan perancangan menjadi perangkat lunak operasional. Nah, komponen merupakan bangunan perangkat lunak yang bersifat modular. Komponen mengisi arsitektur sistem dan mengakibatkan memainkan peran dalam pencapaian sasaran dari kebutuhan sistem yang dikembangkan. Nah, ini perancangan tingkat komponen berbasis kelas, ada prinsip-prinsip perancangan dasar, kohesi, dan derajat keterhubungan antar komponennya. Nah, ini sebenarnya ini lebih enak kita praktekkan ya. Saya bacakan dulu saja, nanti ketika kita praktekkan biar lebih mudah. Mengidentifikasi semua kelas-kelas perancangan yang berhubungan dengan ranah permasalahan, mengelaborasikan semua kelasnya yang berhubungan dengan infrastruktur, mengelaborasikan semua kelas-kelas yang tidak diperlukan sebagai kelas yang dapat digunakan ulang, spesifikasi rincian pesan saat kelas-kelas atau komponen berkolaborasi, mengidentifikasi antar muka sesuai untuk masing-masing komponen, mengelaborasikan atribut dan definisi tipe data dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan, mendeskripsikan aliran pemrosesan di dalam masing-masing operasi secara rinci, kemudian mendeskripsikan sumber-sumber data, kemudian mengembangkan dan mengelaborasikan representasi perilaku untuk kelas atau komponennya, elaborasi diagram penyebaran komponen atau deploymentnya untuk menyediakan rincian implementasi tambahan, kemudian lakukan refaktorisasi. Nah, ini perancangan pada peringkat komponen dan perancangan fungsional ini untuk aplikasi web ya. Ada notasi perancangan secara grafis, ada bahasa pemrograman. Nah, ini ada aturan-aturan emas yang nanti ini saya minta kalian karena ini kan terlalu konsep ya, jadi nanti saya akan praktekkan saja. Jadi kalian yang pertama dilakukan adalah menginstal yang namanya Star UML ya, Star UML yang seperti ini logonya ya, bentuknya bintang. Nah, pertama misalkan kita mau menggambarkan perilaku, itu pakai ini ya, keperilakuan. Kalau kita mau menggambarkan di FD juga bisa. Sebentar, di sini ada nggak sih model diagram di FD, data flow diagram? Nah, ini. Nah, data flow diagram di sini ada proses dan data store, kemudian external entity ya. Kalau ini merujuk pada menggunakan Star UML, tapi kalau kalian misalkan nggak punya, bisa pakai Visio ya, Visio yang seperti ini. Ini untuk gambar UML-nya. Nah, kita cari, ini ada flowchart, ada UML, itu ada sebenarnya di sini. Jadi kita tinggal pakai saja. Ini juga ada aliran flowchart seperti itu juga ada, cuman kita tidak pakai itu. Saya bisa pakai ini aja, basic diagram, create. Kemudian misalkan saya akan membuat sebuah sistem informasi. Kita berlanjut saja dari kemarin ya, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di dalam pendaftaran mahasiswa baru itu ada apa sih entitasnya? Itu adalah kalau secara IRD berarti mahasiswa memilih program studi ya. Berarti di sini bisa kita inikan. Pertama itu pasti mahasiswa entitasnya ya. Nah, kemudian mahasiswa itu ada sebagai entitas. Jadi ketika kita mau membuat sebuah penggambaran dari sebuah sistem informasi, yang pertama kita lakukan adalah menganalisis aktor untuk jika keperilakuan. Tapi kalau untuk melihat aliran datanya, kita lihat di sini adalah entitasnya ya. Ada entitas, kemudian ada bagian marketing ya. Bagian marketing ini yang membantu mendata ya, ada bagian marketing misalkan. Terus ada juga bagian akademik ya, ada bagian akademik. Kemudian ada bagian
keuangan. Dan misalkan ada tambahan pimpinan misalkan. Jadi kita identifikasi dulu ya, siapa saja entitas yang terlibat di sini. Baru kita gambarkan di sini adalah proses. Prosesnya adalah sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Misalkan, apa sih yang masuk dari mahasiswa ke ini? Nah, ini baru kita identifikasi alirannya. Nah, kita identifikasi, kemudian apa yang masuk ke akademik ya, kemudian ini masuk ke marketing apa, kemudian yang masuk ke keuangan apa, dan yang masuk ke pimpinan apa misalkan. Nah, ini yang keluar dari sistem ke ini apa, kemudian yang di sini keluar apa. Nah, ini harus ada timbal baliknya ini. Ada aliran apa sih dari sini ke sana dan ke sana ke sini gitu. Ke mana itu, ke dari entitas ke sistem. Nah, apa saja sekarang kita lihat. Mahasiswa itu kalau dari mahasiswa ke sistem pasti ada apa? Oh, yang pertama ternyata dia ngisi formulir. Form pendaftaran misalkan. Nah, berarti ini masuk juga ke sini form pendaftaran itu. Karena yang ngecek siapa? Yang ngecek adalah marketing. Nah, form pendaftaran juga akan masuk selain di sini. Masuk juga ke sini. Masuk ke marketing misalkan. Nah, kemudian dari marketing tuh ada apa sih? Oh, ada jadwal misalkan. Taruh di sini jadwal tes misalkan. Nah, ini juga sama, dari sini ke mahasiswa ada dapat jadwal tes. Nah, di sini masuk ke sini jadwal tes. Nah, kemudian ada apa lagi dari mahasiswa ke sini? Oh, ternyata dia ujian juga. Selain form pendaftaran, dia ada ujian informasi tes, jawaban tes. Nah, secara otomatis juga jawaban tes kemana? Ke marketing. Nah, kita taruh di sini. Nah, jawaban tesnya. Lalu dari marketing setelah mendapatkan jawaban tes apa? Oh, ini surat keputusan, surat kelulusan, lulus tes enggak gitu. Nah, ini di sini. Nah, dari sini ke sini apa lagi? Oh, ternyata di sini juga ada, setelah dapat lulus dia bayar. Bukti bayar registrasi. Nah, bukti bayar registrasi ini diterima oleh siapa? Oh, ternyata selain diterima oleh marketing, ini masuk juga ke bagian keuangan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh keuangan? Oh, ternyata dia ngeluarin kwitansi. Masukin di sini kwitansi pembayaran. Nah, kwitansi pembayaran di sini. Nah, lalu dari kwitansi pembayaran ini dikasihkan juga ke mahasiswa. Bukti ini juga diberikan ke kemudian si keuangan. Ada apa? Surat permohonan pembuatan NIM.
berdasarkan ini. Nah, masuklah ke sini ke akademik. Nah, di akademik lalu muncul NIM. Di sini NIM. Nah, NIM ini terus dibawa dikasihkan ke mahasiswa. Selesailah karena dia sudah jadi mahasiswa. Nah, apa yang di sini nggak perlu, jadi pimpinan nggak perlu pakai sistem. Pimpinan hanya melihat di sini laporan. Nah, sebentar. Akademik membuat laporan berdasarkan ini, berarti laporan penerimaan mahasiswa baru. Yang di sini ada laporan, mengirimkan laporan pendapatan. Nah, berarti secara otomatis yang bisa mengakses adalah laporan PMB dan laporan jadi seperti ini. Ini disebut dengan data flow diagram, di mana kita bisa melihat dalam level konteks ini ya. Data flow diagram itu bisa didetailkan lagi nanti di dalam akademik, misalkan ada apa lagi seperti itu. Jadi dalam flow diagram ini kan jelas siapa aktornya, kemudian ada yang masuk ke sistem apa, yang keluar ke sistem apa, ada yang masuk ke sistem apa, yang keluar ke sistem apa. Nah, ini harus jelas seperti itu. Jadi Anda saat ini di pertemuan ini silakan menggambar konteks seperti ini aja dulu ini, kemudian nanti saya tugaskan, ada tugas lagi yaitu untuk menggambar sistem ini pertama mencotek ini dulu. Jadi Anda menggambarkan data flow diagram untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nanti selanjutnya Anda bisa ada studi kasus 2 ya, yang itu bagaimana misalkan terkait penjualan, misalkan penjualan barang, ada customer, ada supplier, ada yang masuk ke supplier, ada yang masuk ke customer apa saja. Jadi nanti tugasnya adalah buatlah data flow diagram untuk proses penjualan. Jadi ada apa saja. Nanti ini adalah untuk data flow diagramnya. Jadi silakan Anda nanti membuat seperti itu. Ini untuk pemodelan data flow diagram. Dari sini nanti akan bisa dilihat, akan jadi tabel apa saja, ada database apa saja seperti itu. Ada entity relationship diagram atau kelas diagram seperti apa, seperti itu. Oke, semoga Anda bisa memahami ya. Ingat ya, ini menggunakan Visio dulu untuk saat ini, gunakan Visio. Nanti selanjutnya untuk keperilakuan kita akan menggunakan Star UML ini ya. Jadi sekarang kita menggunakan data flow diagram. Saya minta Anda membuat data flow diagram seperti ini. Ya, itu saja untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Install dulu Visionya, kerjakan tugasnya, coba-coba dulu. Jadi saya pengen lihat Anda sudah bisa menggambar ini atau belum di Visio, karena sangat penting sekali Anda bisa mempraktekannya di rumah. Nanti tolong divideokan, kemudian hasil video tersebut Anda upload saja ke YouTube, link YouTube-nya sebagai jawaban untuk tugas Anda. Itu saja dari saya. Saya tutup pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.